Angin sore itu bertiup lembut melewati celah-celah papan rumah sederhana yang sudah banyak retak. Matahari yang hampir tenggelam memantulkan warna jingga keemasan di jendela kusam, seakan menambah dalamnya kesedihan yang menggantung di udara. Di sudut dapur yang sempit, seorang wanita tua berusia sekitar 70 tahun duduk bersimpuh sambil meremas-remas tangannya yang keriput. Dialah Nenek Siti, seorang ibu yang sepanjang hidupnya hanya ingin melihat anaknya bahagia, meski kini balasan yang ia terima jauh dari kata layak. Sejak pagi, Nenek Siti sudah merasakan hawa aneh. Retno, menantunya, terlihat lebih muram dari biasanya. Dan jika Retno sudah muram, itu selalu berarti satu hal, ada kemarahan yang akan meledak. Entah karena hal sepele, entah karena hal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan dirinya, Nenek Siti tetap selalu menjadi sasaran empuk. Benar saja, tak lama kemudian terdengar suara langkah cepat menghentak lantai. Tok, tok, tok. Retno muncul di pintu dapur sambil mengibas-ngibaskan kain celemeknya. Alisnya bertaut, matanya menatap tajam, bibirnya menyeringai seperti menahan emosi yang sudah terlalu penuh. "Nek!" serunya lantang, nada suaranya seperti cambuk. "Kenapa air di kendi tinggal sedikit begini? Nenek kan tadi yang terakhir minum." Nenek Siti mengerjapkan mata pelan, suara Retno seperti mengiris telinganya. "Maaf, Nak. Nenek kira masih ada banyak. Tadi cuma minum seteguk buat obat." "Seteguk? Seteguk apa kalau tinggal segini?" Retno menunjuk kendi yang memang hampir kosong. "Tiap hari alasan obat. Alasan haus. Emang nenek aja yang butuh minum? Saya ini dari tadi kerja, tahu. Cuci baju, masak, bersih-bersih, ngurusin rumah ini. Nenek cuma duduk. Duduk. Tapi kok ya tetap aja merepotkan." Nenek Siti menunduk semakin dalam, jemarinya saling menggenggam erat. "Maafkan Nenek, Nak. Nenek bisa ambil air ke sumur nanti." "Enggak usah," bentak Retno. "Kalau Nenek jatuh gimana? Menambah beban saya lagi? Jangan. Sudah duduk saja. Duduk dan jangan bikin masalah." Suasana dapur semakin mencekam ketika suara langkah lain terdengar. Bagus, anak kandung Nenek Siti, muncul dari ruang depan. Ia menatap suasana itu dengan wajah lelah. Bukan iba, bukan sedih, lebih kepada kehabisan tenaga menanggung konflik yang ia sendiri ciptakan karena membiarkan semuanya terjadi. "Retno, sudah, jangan dibesarkan," kata Bagus pelan. Namun, justru suara itu membuat Retno semakin kesal. "Oh, jadi Mas Bagus bela ibunya lagi?" "Iya, bela saja. Tapi jangan salahkan saya kalau rumah ini makin sempit, makin kacau, makin repot karena ada satu orang tambahan yang sudah sepuh tapi makannya tetap banyak dan kerjanya cuma membuat repot." Nenek Siti merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Kerja cuma membuat repot, kerja cuma membuat repot. Padahal seumur hidupnya, ia tak pernah meminta lebih. Sejak Bagus kecil, ia bekerja dari pagi hingga malam, berjualan sayur keliling, mencuci pakaian tetangga, apa saja yang bisa memberi makan anaknya. Setelah suaminya meninggal, ia hanya hidup berdua dengan Bagus, anak yang dulu selalu memeluknya ketika pulang sekolah, memanggilnya ibu terbaik sedunia. Kini, anak yang sama berdiri di hadapannya dengan wajah lelah yang penuh jarak. Retno masih berteriak, tetapi Bagus tidak lagi mendengar dengan penuh. Bagian dalam dirinya lebih sibuk bergulat dengan rasa bersalah, meski tidak cukup besar untuk membuatnya melawan istrinya. Nenek Siti mengangkat wajah perlahan. "Bagus. Ibu bisa bantu. Ibu masih kuat.
Ibu bisa masak, bisa bersihin halaman. Sudah, Bu, potong Bagus cepat, seolah tidak ingin memperpanjang topik. Istirahat saja. Jangan banyak bergerak. Ibu kan sudah tua. Kata itu menyentak hati Nenek Siti lebih dari yang ia duga. Tua. Ia memang tua. Tapi bukankah setiap manusia akan menjadi tua? Bukankah dulu dialah yang menjaga Bagus ketika demam tinggi, ketika terjatuh di sawah, ketika menangis karena diejek teman di sekolah? Ia pun mengorbankan masa mudanya demi memastikan anak satu-satunya itu tetap hidup dan punya masa depan. Tapi kini, semua itu seolah tak berarti apa-apa. Retno menghela napas panjang lalu berkata dengan ketus, "Saya mau ke pasar sebentar. Kalau saya pulang dan air ini belum diisi, awas saja." Ia berlalu dengan pintu yang dibanting. Brak. Dapur kembali sunyi, menyisakan hanya detak jantung yang berdegup di telinga Nenek Siti. Bagus menghela napas, menatap ibunya sekilas, lalu berbalik hendak masuk ke kamar. "Bagus," panggil Nenek Siti dengan suara hampir tak terdengar. Bagus terhenti sejenak. "Iya, Bu. Apakah ibu membuat kalian tidak nyaman?" Pertanyaan itu menggantung di udara seperti jarum halus yang menusuk perlahan. Bagus menutup matanya beberapa saat, tak sanggup menatap ibunya. "Bukan begitu, Bu. Cuma, rumah ini kecil. Biaya kebutuhan makin naik. Retno juga lagi stres. Kita semua capek. Tapi ibu merepotkan, ya?" Bagus tidak menjawab. Diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Nenek Siti menunduk. "Kalau memang ibu membebani, ibu bisa pergi ke rumah saudara. Ibu tidak mau kalian ribut karena ibu." "Tidak, Aa. Tidak usah begitu, Bu. Sudah. Jangan dipikirkan." Bagus bicara cepat, seperti ingin menutup pembicaraan. Tapi luka itu sudah terlanjur masuk. Dan Nenek Siti tidak bisa mencegahnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, perlakuan Retno semakin buruk. Ia mulai tidak lagi membiarkan Nenek Siti makan bersama. Ia berkata, "Nenek makan di dapur saja. Mas gak suka kalau dapur bau obat nenek." Bagus tidak mengatakan apapun. Tidak membela. Tidak menolak. Tidak mendekap ibunya seperti dulu. Ia hanya diam, dan diam adalah izin paling menyakitkan. Suatu sore, tanpa aba-aba, Retno muncul dengan wajah manis yang tidak pernah ditunjukkan sebelumnya. Senyumnya dibuat-buat, begitu jelas hingga Nenek Siti langsung merasa aneh. "Nek, ayo ikut kami jalan-jalan sore. Mumpung cuacanya bagus." Nenek Siti menatapnya bingung. "Jalan-jalan?" "Iya, Nek," timpal Bagus dengan nada aneh yang tidak bisa dibaca. "Ayo. Kita mau ajak ibu lihat suasana luar. Biar segar." Nenek Siti tahu ada yang tidak wajar, tapi ia tidak ingin curiga. Mungkin ini awal yang baru. Mungkin Bagus dan Retno mulai luluh. Ia tersenyum kecil, mengangguk, dan mengambil kerudung lusuhnya. "Baiklah kalau begitu." Dalam hati, ia berkata, "Mungkin anakku mulai berubah, mungkin ia ingat bahwa ia pernah sangat sayang pada ibu." Ia tidak tahu bahwa perjalanan sore itu bukanlah perjalanan menuju kebahagiaan, melainkan awal dari petaka yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langit sore itu memerah lembut seperti kapas terbakar, seolah menyembunyikan sesuatu yang gelap di baliknya. Udara terasa lembab, angin membawa aroma dedaunan basah setelah hujan kecil yang turun siang tadi. Nenek Siti,
Dengan kerudung lusuhnya yang menutupi rambut memutih, melangkah perlahan ke halaman depan rumah mengikuti Bagus dan Retno. Ada sesuatu yang menyesakkan di dadanya, tetapi ia mencoba mengabaikan firasat itu. Sudah bertahun-tahun ia hidup dalam tekanan, sehingga perasaan gelisah sudah seperti teman lama. Namun hari ini, rasanya berbeda. Lebih menekan. Lebih sunyi. Bahkan suara ayam tetangga pun tidak terdengar. Retno berjalan paling depan, entah mengapa hari itu ia terlihat sangat bersemangat. Tawa kecilnya terdengar janggal, hampir seperti dibuat-buat. "Ayo, Nek, cepat jalan. Masa yang muda nunggu yang tua," ucapnya dengan ton ceria yang tidak pernah ia gunakan pada Nenek Siti sebelumnya. Bagus berjalan di belakang Retno dengan langkah panjang. Ia tampak gelisah, tetapi berusaha menyembunyikannya. Sesekali ia menengok sekilas ke arah ibunya, namun segera memalingkan pandangan. Nenek Siti memeluk tas kecil yang berisi beberapa barang pribadi, sehelai kain batik pemberian almarhum suaminya, obat batuk, dan dompet kecil berisi uang kain receh. Tas itu terasa ringan, namun Nenek Siti menggenggamnya erat seolah itu satu-satunya pegangan hidupnya. "Bagus," panggilnya pelan. "Kita mau kemana, Nak?" Bagus menelan ludah, nadanya lirih saat menjawab. Ke hutan sedikit, Bu. Mau lihat sungai sore-sore." Retno bilang Bagus buat hiburan. Retno menimpali cepat. "Iya dong, Nek. Masa kita gak pernah ngajak Nenek jalan-jalan? Kasian kan di rumah terus. Mumpung cuaca sejuk, yuk." Nada ceria Retno justru membuat hati Nenek Siti semakin mengerut. Seumur hidup tinggal bersama Retno, ia hampir tidak pernah mendengar nada selembut itu. Tidak pernah diajak jalan-jalan. Tidak pernah diperlakukan seperti keluarga. Lalu kenapa tiba-tiba hari ini? Tapi ia tidak ingin berburuk sangka. Ia ingin percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, Retno mencoba berubah. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, mungkin ia mulai baik, mungkin ia sadar bahwa aku sudah tua, mungkin ini cara mereka menunjukkan sayang. Dengan harapan kecil itu, ia terus melangkah. Jalan menuju hutan berada sekitar 15 menit dari rumah. Sepanjang perjalanan, hanya suara sandal Nenek Siti yang menyeret tanah dan suara dedaunan bergesekan. Tidak ada percakapan hangat seperti keluarga. Hanya sunyi yang berat. Bagus beberapa kali melirik ke belakang, terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi selalu membatalkan niatnya. Seolah ada beban besar yang menekan tenggorokannya hingga ia tak sanggup bersuara. "Bagus," panggil ibunya lagi. "Kamu kelihatan lelah, Nak. Apa pekerjaan di bengkel sedang sulit?" Bagus mengangguk pelan tanpa menoleh. "Iya, Bu, begitulah. Kalau capek, kamu harus istirahat. Jangan dipaksakan." "Iya, Bu." Jawaban itu begitu hambar, seperti tidak memiliki nyawa. Dulu, Bagus tidak pernah berbicara datar seperti itu. Dulu ia selalu menyahut dengan semangat, menceritakan pekerjaannya, mengadu atau meminta saran. Dulu ia terbuka, hangat, dan dekat dengan ibunya. Namun semua berubah sejak Retno masuk dalam hidup mereka. Retno tiba-tiba menoleh dengan wajah ceria. "Nek, nanti kalau sampai sungai, kita foto-foto, ya. Cahaya sore bagus banget. Nenek pasti kelihatan segar." Nenek Siti tersenyum kikuk. "Hehehe. Nenek mana bisa difoto? Keriput semua ini. Ya gak apa-apa. Orang tua difoto juga bagus kok. Estetik," ucap Retno sambil tertawa kecil geli.
Tawa yang sama sekali tidak membuat hati Nenek Siti merasa hangat. Bagus hanya diam. Tawa Retno menggantung seperti sesuatu yang tidak jujur. Makin jauh mereka masuk ke hutan, makin hening suasananya. Tidak ada lagi rumah, tidak ada lagi jalan setapak yang jelas. Hanya pepohonan tinggi, suara serangga, dan bayangan-bayangan panjang yang mulai membentang di tanah. "Sampai mana lagi?" tanya Bagus dengan suara rendah. Retno menjawab tanpa menoleh, "Dikit lagi. Kan sudah mau dekat sungai." Nenek Siti mengamati sekitar dengan gelisah. Ia tidak pernah dibawa sejauh ini sebelumnya. Biasanya hanya sampai tepi hutan, bukan sedalam ini. Ia mencoba bercanda, walau suaranya gemetar. "Retno, kenapa jauh sekali? Mau lihat air terjun juga, ya?" Retno tertawa kecil. "Iya dong, Nek. Biar seru." Tapi di balik tawanya, ada sesuatu yang dingin. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Sesuatu yang membuat bulu kuduk Nenek Siti berdiri. Hatinya mulai tak tenang. Ia ingin bertanya lagi, tapi takut menyakiti hati anaknya. Ia ingin mengeluh, tapi tidak berani. Ia ingin kembali, tetapi ia tidak ingin dianggap merepotkan. Dan itulah alasannya ia tetap berjalan. Begitu mereka tiba di area yang lebih dalam dari hutan, Retno berhenti. Ia menoleh ke Bagus sambil memberikan tatapan tajam, tatapan yang hanya dimengerti keduanya. "Di sini saja," katanya singkat. Bagus menelan ludah. "Retno, apa nggak terlalu jauh?" Retno mengangkat alis, suaranya mendadak muram. "Mas serius nanya itu sekarang?" Bagus terdiam, seperti anak kecil yang dimarahi. Nenek Siti mengerutkan dahi, bingung. "Kenapa berhenti di sini?" tanyanya pelan. Retno berbalik, tersenyum tipis, senyuman yang tidak mengandung kebaikan. "Nek, kami ada sesuatu yang mau dibicarakan." Nada itu membuat kaki Nenek Siti melemas. "Ada apa, Nak?" Bagus memalingkan wajah, tidak sanggup menatap kedua mata tua itu. Napasnya berat. Dada Nenek Siti terasa terhimpit, tapi ia tetap diam menunggu. Retno melipat tangan di dada. "Nek, terus terang saja, kita sudah gak bisa hidup kayak gini." "Gimana maksudnya?" Suara Siti gemetar. "Rumah kecil, biaya hidup besar. Mas Bagus kerjanya gak tentu. Saya juga capek. Setiap hari ribut gara-gara hal sepele. Kami gak bisa terus bawa beban, Nek." Kata itu, beban, menghantam jantung Siti. "Beban? Nenek beban buat kalian." Bagus menutup wajah dengan tangan. Retno melanjutkan tanpa ampun. "Ya iya, Nek. Masalahnya cuma satu. Nenek terlalu tua, terlalu sakit-sakitan, dan terlalu banyak butuh ini itu. Saya ini manusia, bukan robot. Saya capek." Nenek Siti menahan napas. "Nak, Nenek bisa bantu. Walau sedikit. Nenek bisa bersih-bersih." "Tidak cukup," potong Retno tegas. Bagus akhirnya membuka mulut, suaranya pecah. "Bu, maafin saya. Tapi hidup bersama ibu makin berat. Saya cuma manusia, Bu. Saya gak mampu lagi." "Nak, jangan bilang begitu." Suara Siti pecah. Retno mendekat, suaranya dingin. "Mulai hari ini, Nenek tinggal di sini dulu." Nenek Siti membeku. "Di sini? Di tengah hutan gelap? Di tempat sepi yang bahkan suara burung pun tidak terdengar?"
Bagus memalingkan wajah, tidak sanggup menatap kekasaran yang ia ikut terlibat di dalamnya. Retno mendorong tas kecil Nenek Siti ke tanah. "Kami akan pergi. Nenek bisa pulang sendiri kalau mau, ya?" "Tapi, kenapa?" Nenek Siti mencoba melangkah mendekati Bagus, namun Retno menahannya. "Sampai sini saja, Nek." Bagus terlihat ingin menahan Retno, tetapi akhirnya ia hanya berdiri kaku. "Bagus," suara Nenek Siti serak. "Nak, tolong. Jangan tinggalin ibu. Jangan. Ibu mohon." Bagus menutup mata rapat, lalu tanpa sepatah kata pun berbalik. "Nak." "Bagus. Bagus." Suara itu memecah hutan yang sunyi. Butuh waktu 5 detik sebelum Bagus mulai berjalan menjauhi ibunya. 5 detik itu bagi Nenek Siti terasa seperti 5 tahun. Rasa sakit menyebar seperti racun, meresap ke tulang-tulang lemahnya. "Bagus, jangan tinggalkan ibu." Bagus berjalan makin cepat. "Nak, jangan. Anakku." Retno menyusul di belakang, langkahnya ringan, seolah tidak membawa dosa apapun. "Nek, hidup itu pilihan," katanya dingin. "Dan kami memilih hidup tanpa beban." Setelah itu ia pergi tanpa menoleh lagi. Langkah mereka berdua makin jauh, hingga akhirnya hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanya keheningan hutan yang menelan jeritan seorang ibu yang hancur hatinya. Nenek Siti terduduk, tangannya gemetar, tubuhnya lunglai. Tas kecilnya tergeletak di tanah. Napasnya sesak, dadanya seperti diremas. Di dunia ini, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dibuang oleh anak kandung sendiri. Dan sore itu, di tengah hutan yang sepi, Nenek Siti merasakan untuk pertama kalinya dalam hidupnya bahwa ia benar-benar sendirian. Angin malam mulai turun ketika Nenek Siti terbangun dari tidurnya yang tak pernah benar-benar lelap. Tubuhnya menggigil. Ujung jarinya kaku, dan napasnya terasa berat. Ia merapatkan kain tipis yang ia kenakan, meski kain itu sudah tak mampu memberi kehangatan sama sekali. Perutnya kembali berkeroncong, lebih keras dari sebelumnya. Sejak kemarin ia hanya memakan 1 buah hutan kecil yang ia temukan jatuh di tanah. Air pun ia hanya dapatkan dari genangan yang bening. Ia tahu itu tidak sehat, tapi apalagi yang bisa ia lakukan? "Ya Allah, kuatkan hamba," bisiknya lirih, suara yang hampir hilang tertelan keheningan. Kesulitan mencari makanan. Pagi mulai menyelinap ketika langkah Nenek Siti tertatih menembus semak. Ia mencoba mencari buah atau umbi yang aman untuk dimakan, tetapi sebagian besar tanaman di hutan itu asing baginya. Ia takut salah pilih dan meracuni diri sendiri. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia hanya mendapatkan 2 buah liar kecil seukuran kelereng. Itu pun ia makan pelan-pelan, seolah ingin memberi jeda kepada perutnya yang kosong sejak semalam. Rasa sakit mulai terasa di pinggang dan lututnya. Usia tua menjadikan langkahnya berat dan mudah lelah. Nenek Siti berhenti di akar besar sebuah pohon, menyandarkan punggungnya yang rapuh. "Beginikah akhirnya hidupku?" gumamnya, setengah sadar, setengah putus asa. Kenangan tentang rumah. Kelelahan membuat pikirannya melayang kembali ke rumah, tempat yang dulu ia isi dengan cinta. Ia ingat saat anaknya masih kecil, saat ia bekerja keras demi membesarkan dan menyekolahkannya. Ia teringat tawa, pelukan kecil, dan harapan besar yang ia tanamkan. Kini semuanya terasa pahit. Di benaknya, wajah menantunya muncul, dingin, ketus, penuh kebencian yang tak pernah ia mengerti. Sementara anaknya,
Anak yang ia sayangi justru memilih diam dan membiarkan ibunya disingkirkan. Air mata menetes di pipi keriputnya, menelusuri garis-garis usia yang selama ini ia banggakan. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, ditinggalkan di hutan atau dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Tubuh yang terus melemah. Siang hari menjadi ujian terberat. Matahari terik menembus celah daun, membuat udara lembab dan menyesakkan. Nenek Siti tersandung akar pohon dan jatuh berlutut. Ya Allah, hamba tak kuat, suaranya hampir tidak terdengar. Dadanya naik turun, tetapi napasnya menjadi pendek. Dari kejauhan terdengar suara binatang liar, membuat ia tambah cemas. Ia terlalu lemah untuk berlari, bahkan terlalu lemah untuk berdiri kembali. Tanda awal kelemahan parah. Saat sore tiba, langkahnya semakin goyah. Pandangannya berkunang-kunang. Setiap kali ia memaksa berjalan, lututnya gemetar hebat. Ia tahu dirinya akan pingsan jika terus memaksakan diri. Namun hati kecilnya memaksa ia bertahan. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan karena ia percaya Tuhan tidak akan meninggalkan hamba yang setia. Ia kembali menyandarkan diri pada batang pohon besar dan menutup mata. Sesaat kemudian, suara lirih keluar dari bibirnya. Andai saja ada yang menolong. Ia tidak tahu bahwa doanya itu akan segera dijawab dengan cara yang sama sekali tidak ia duga. Sore perlahan berubah gelap ketika Nenek Siti membuka matanya kembali. Tubuhnya masih lemah, tetapi ia memaksa bangkit. Rasa lapar menggerogoti perutnya hingga membuat kepala terasa berat. Ia tahu, jika tidak mencari sesuatu untuk dimakan, malam ini ia mungkin tak akan selamat. Dengan langkah tertatih, ia kembali menyusuri hutan, mencari buah atau akar apapun yang bisa mengganjal perut. Namun semakin ia melangkah, semakin sunyi suasana. Tidak ada suara burung, tidak ada suara hewan kecil yang biasanya berlarian. Yang ia dengar hanya desah napasnya sendiri. Keong emas di tengah jalan. Saat ia mendorong semak kecil dengan tongkat kayu yang ia temukan tadi pagi, pandangannya mendadak terhenti pada sesuatu di tanah. Di tengah jalur sempit yang ia lalui, tergeletak sebuah benda yang memantulkan cahaya keemasan dari sisa sinar matahari. Nenek Siti menyipitkan mata. Apa itu? Gumamnya. Ia mendekat perlahan. Di depan matanya, sebuah keong berwarna emas, jauh lebih besar dari keong biasa. Cangkangnya berkilau seperti logam mulia. Cahaya senja memantul di permukaannya, seolah keong itu memancarkan cahaya dari dalam. Keong itu diam sepenuhnya. Tidak bergerak. Tidak berusaha kabur. Rasa takut dan keingintahuan. Nenek Siti mundur setengah langkah. Masya Allah, makhluk apa ini? Namun meski takut, rasa penasaran menuntunnya untuk melihat lebih dekat. Ia berjongkok perlahan, menahan sakit di lututnya, lalu menyentuh permukaan cangkang itu. Ia terkejut. Cangkangnya hangat, bukan dingin seperti keong biasa. Perasaan aneh merayap ke hatinya. Bagian dirinya ingin pergi karena takut. Tetapi bagian lain, entah kenapa, merasa seolah keong itu memanggilnya. Keong yang menghalangi jalan. Nenek Siti mencoba memindahkan keong itu agar ia bisa terus berjalan. Namun keong itu terasa lebih berat dari yang ia bayangkan, jauh lebih berat dibanding ukurannya. Ia menghela napas. Maaf ya, Nak, nenek cuma ingin lewat. Tapi baru saja ia ingin mengangkat cangkang itu kedua kalinya, keong itu bergerak sedikit, sangat halus, nyaris tak terdengar, seakan memberi tanda bahwa ia memang sengaja berada di sana. Nenek Siti terpaku. Ya Allah, apa ini pertanda buruk?
Namun dirinya yang kelelahan membuat ia tidak bisa memikirkan lebih jauh. Suara aneh di keheningan. Ketika ia menatap keong itu lama, tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti bisikan halus yang menggetarkan daun-daun di sekitar. Nenek. Nenek Siti terlonjak, jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian suara itu terdengar lagi. Jangan takut. Suara tersebut tidak datang dari kejauhan. Suara itu datang tepat dari arah keong emas itu berdiri. Nenek Siti mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak batang pohon. Nafasnya terengah. Siapa di sana? Serunya gemetar. Keong itu kembali bergerak perlahan, seolah menatapnya tanpa mata. Suara lembut itu terdengar sekali lagi, penuh keteduhan. Aku tidak akan menyakitimu, Nek. Awal dari keajaiban. Nenek Siti berdiri mematung. Rasa takut berganti keheranan. Ia tidak tahu apakah ia sedang berhalusinasi karena lapar dan lelah, ataukah ia benar-benar sedang melihat sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Namun tatapan hati kecilnya mengatakan satu hal. Makhluk ini bukan ancaman. Saat senja berubah menjadi malam dan cahaya perlahan hilang dari hutan, Nenek Siti menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya sejak pertemuan ini, pertanda awal dari sebuah keajaiban yang tidak pernah ia bayangkan. Malam perlahan turun sepenuhnya, menyelimuti hutan dengan kegelapan pekat. Suara serangga hutan mulai terdengar satu persatu, membentuk irama halus yang biasanya membuat hutan terkesan hidup. Namun bagi Nenek Siti, malam itu terasa berbeda. Ada keheningan aneh yang menggantung di udara, seperti seluruh makhluk di hutan menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Nenek Siti masih berdiri mematung di hadapan keong emas itu. Tubuhnya bergetar oleh rasa takut dan lelah, tetapi ia tak mampu mengalihkan pandangannya dari makhluk kecil berkilau itu. Keong itu tidak bergerak banyak, hanya berpuluh-puluh detik sekali memperlihatkan getaran halus pada antenanya, seolah mengamati keadaan di sekitarnya. Lalu, tiba-tiba suara itu kembali terdengar. Lembut, hangat, tapi jelas. Nenek, jangan takut. Aku ingin membantumu. Suara itu seperti tiupan angin yang menyentuh hati, tidak berasal dari mulut manapun, melainkan langsung menggetarkan batin Nenek Siti. Ia memegang dadanya, mencoba menstabilkan napas yang mulai tidak beraturan. Ya Allah, aku ini sudah tua. Kalau ini mimpi, bangunkan aku. Kalau ini nyata, tunjukkan maksud MU. Suara itu kembali berbicara. Aku tidak datang untuk menakutimu, Nek. Aku datang karena kau membutuhkan pertolongan. Siapa kamu? Stamina Nenek Siti menipis, tetapi rasa penasarannya perlahan mengalahkan rasa takut. Ia akhirnya memberanikan diri bertanya meski suaranya gemetar. Makhluk, apa kamu ini? Kok bisa bicara? Apa aku sedang halusinasi karena kelaparan dan kehausan? Apa aku akan mati di sini? Keong emas itu tidak bergerak, tetapi suaranya terdengar lebih jelas, seperti sudah berada tepat di dalam kepala Nenek Siti. Aku adalah keong emas. Aku bukan makhluk jahat. Aku datang untuk menolongmu. Menolongku? Nenek Siti hampir tertawa pilu. Kalau begitu, kau datang terlambat, Nak. Hidupku sudah hancur. Anakku sendiri membuangku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Justru karena itulah aku datang. Nada suara keong emas berubah menjadi sangat lembut, penuh welas asih. Kau telah mengalami kepedihan yang tidak semestinya dirasakan oleh seorang ibu. Kau ditinggalkan, dihina,
dan dijadikan beban oleh anak dan menantumu. Tetapi hidupmu belum berakhir, Nek. Air mata Nenek Siti mulai mengalir, membuat pipinya yang dipenuhi debu menjadi basah. Aku ini orang tua renta, Keong, apalagi yang bisa kuharapkan dari dunia ini? Bahkan keluargaku sendiri tidak menginginkanku. Keong Emas diam beberapa saat sebelum menjawab. Kau masih punya harapan. Kau masih punya masa depan, meskipun mereka telah merenggutnya darimu. Dunia ini tidak hanya berisi manusia-manusia kejam. Ada tempat lain, takdir lain yang menunggu seseorang sebaik dirimu. Ikuti aliran sungai ke hulu. Keong Emas menggerakkan tubuhnya sedikit, seolah memberi tanda agar Nenek Siti mendekat. Aku ingin menunjukkan jalan. Tapi kau harus percaya padaku, Nek. Percaya? Nenek Siti mengusap air matanya. Aku bahkan tidak tahu apakah kau benar-benar ada. Aku ada, jawab Keong Emas, suaranya tegas namun halus. Dan aku di sini untukmu. Keong itu mengangkat bagian depannya, menunjuk ke arah gelap di balik pepohonan. Ikuti aliran sungai itu. Pergilah ke arah hulu. Di sana, kau akan menemukan tempat yang aman. Kau akan menemukan sesuatu yang lebih baik daripada apapun yang pernah kau miliki. Nenek Siti menatap arah yang ditunjuk. Yang tampak hanya kegelapan, terlalu pekat untuk dilihat jelas. Ia ragu. Keong, aku ini lemah. Aku lapar. Kakiku sakit. Bagaimana aku bisa berjalan jauh? Ambillah aku, kata Keong Emas lembut. Bawalah aku bersamamu. Aku akan melindungimu. Nenek Siti terdiam, menatap Keong itu lama. Perasaan aneh yang melembutkan hati. Meskipun awalnya ia merasa takut, perlahan-lahan ia merasakan sesuatu yang berbeda, rasa hangat yang menenangkan. Seakan kehadiran Keong itu membuat tubuhnya yang rapuh sedikit lebih kuat. Tangan yang gemetar kini mulai stabil. Napas yang tersengal mulai teratur. Seperti ada tenaga baru mengalir ke dalam dirinya. Masa, makhluk kecil seperti ini bisa menolongku, gumamnya. Tapi ia ingat sesuatu. Apa yang ia miliki sekarang selain rasa sakit? Apalagi yang bisa hilang darinya? Ia menunduk dan mengusap permukaan cangkang emas itu perlahan. Baiklah, kalau kau sungguh ingin membantuku, aku akan percaya. Tapi tolong jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan pergi darimu, Nek, jawab Keong Emas. Mulai malam ini, kita akan berjalan bersama. Dengan perlahan, Nenek Siti mengangkat tubuh Keong Emas. Beratnya mengejutkan, tetapi entah kenapa ia mampu mengangkatnya tanpa kesulitan sebesar tadi. Cangkangnya hangat, seperti memegang sesuatu yang hidup namun penuh energi. Ia memeluk Keong Emas di dadanya. Dan untuk pertama kali sejak dibuang, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian lagi. Kau tidak pantas diperlakukan seperti itu. Saat mereka mulai bergerak menuju sungai, Keong Emas kembali berbicara. Nek, tidakkah kau marah pada anakmu? Nenek Siti menggeleng perlahan meski air matanya menetes lagi. Bagus itu anakku. Nak, aku melahirkannya dengan susah payah. Aku membesarkannya seorang diri setelah ayahnya meninggal. Mana mungkin aku tega menyimpan benci. Aku hanya sedih karena dia berubah. Keong Emas menjawab dengan suara yang mengandung empati. Kau memang baik, Nek. Hatimu begitu lembut. Tapi ingatlah, ketulusanmu bukan alasan bagi orang lain untuk menyakitimu. Nenek Siti menghentikan langkahnya sejenak. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada makian Retno atau dinginnya Bagus.
Aku tidak pernah memikirkan itu, katanya lirih. Mulai sekarang, pikirkanlah dirimu juga, ujar Keong Emas. Kau layak hidup dengan tenang. Kau layak dicintai. Air mata Nenek Siti mengalir makin deras. Ia meremas Keong itu lembut, seolah ingin berkata bahwa ia berterima kasih, meski suaranya tercekat. Cahaya aneh dari Keong Emas. Tiba-tiba, saat mereka hampir mencapai tepi sungai, cangkang Keong Emas mengeluarkan cahaya keemasan lembut yang menyinari langkah mereka. Cahaya itu cukup terang untuk menerangi jalan, namun tidak menyilaukan. Nenek Siti terperanjat. Masya Allah, kau bercahaya. Ini agar kau bisa melihat jalan, Nek, jawab Keong Emas. Kita akan membutuhkan cahaya ini untuk perjalanan malam ini. Nenek Siti tersenyum samar, senyum yang sudah lama tidak ia lakukan. Kau benar-benar makhluk ajaib. Aku ada karena doa-doa orang yang teraniaya seperti dirimu, Nek. Doa orang terzalimi tidak pernah hilang begitu saja, mereka akan menemukan jalannya. Nenek Siti terdiam, meresapi kalimat itu dalam-dalam. Mungkin selama ini Allah tidak meninggalkannya. Mungkin balasan atas kesabaran dan kepedihannya baru saja mulai tiba. Awal perjalanan panjang. Malam semakin larut, tetapi Nenek Siti tidak merasa sesakit tadi. Dengan Keong Emas di pangkuannya, ia menyusuri aliran sungai yang gemericiknya terdengar seperti nyanyian pelipur lara. Berjalanlah dengan perlahan, Nek, kata Keong Emas. Kita tidak terburu-buru. Yang penting kau tetap melangkah. Baik, Nak. Suara Nenek Siti lebih tenang sekarang. Untuk pertama kali sejak hidupnya berubah menjadi penderitaan, ia merasa ada cahaya kecil yang membimbingnya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di hulu sungai. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya nanti. Namun ia tahu satu hal. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk memberinya harapan. Angin malam mulai mereda ketika Nenek Siti dan Keong Emas tiba di tepi sungai. Airnya jernih, memantulkan sedikit sinar rembulan yang menembus sela dedaunan. Suara gemericik lembut itu seperti memanggil-manggil Nenek Siti, menyambutnya dengan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sejak tragedi pembuangan sore itu. Namun kedamaian itu tak sepenuhnya menghapus rasa gentar di hatinya. Sungai itu panjang, gelap, tak jelas kemana mengarah. Dan kini, di usia tuanya, ia harus menempuh perjalanan yang bahkan anak muda pun belum tentu mampu jalani. Nenek Siti menatap air yang berkilau pelan. Keong, sungai ini panjang sekali. Bagaimana aku bisa mengikuti alirannya? Kakiku lemas. Aku bahkan tidak tahu di mana ujung sungai ini berada. Keong Emas bersuara lembut seperti sebelumnya. Tidak perlu tahu ujungnya, Nek. Yang penting kau melangkah. Aku akan menuntunmu. Nenek Siti menghela napas. Aku takut tidak kuat. Justru keberanian itu terlihat saat seseorang tetap berjalan meski dia takut, balas Keong Emas. Kau sudah melewati rasa sakit yang jauh lebih berat. Ini hanya langkah baru. Rasa lapar yang kian menggigit. Belum jauh berjalan mengikuti aliran sungai, rasa lapar kembali menusuk perut Nenek Siti. Tubuhnya rapuh, tenaganya terkuras sejak kemarin tanpa makan layak. Ia menghentikan langkah, memegangi perutnya. Aduh, gumamnya tertahan. Perutku, rasanya seperti diperas. Keong Emas memancarkan cahaya lembut. Duduklah sebentar, Nek. Nenek Siti menuruti, bersandar pada akar pohon besar yang menjorok seperti kursi alam. Napasnya terengah.
Seluruh tubuhnya gemetar oleh kelemahan. Kau harus makan sesuatu. Nenek Siti tersenyum pahit. Kalau ada, nak. Di sini bukan warung makan. Keong emas mengedipkan antenanya. Tunggu sebentar. Ia bergerak perlahan ke arah sela-sela batu di pinggir sungai. Cahayanya menerangi area gelap yang biasanya sulit dilihat manusia di malam hari. Setelah beberapa saat, ia kembali dengan satu buah kecil berwarna ungu gelap, menggelindingkannya ke arah Nenek Siti. Ini buah hutan yang aman dimakan. Rasanya tidak manis, tapi bisa memulihkan sedikit tenaga. Nenek Siti menatap buah itu lama. Keong, dari mana kau tahu ini bisa dimakan? Keong emas menjawab singkat. Aku tahu banyak hal tentang hutan. Percayalah padaku. Nenek Siti memakan buah itu perlahan. Rasanya pahit, sangat pahit. Tetapi tak lama kemudian ia merasakan sedikit hangat di tubuhnya, seperti tenaga baru mengalir pelan. Terima kasih, nak, katanya dengan suara pura-pura tegar, tapi air mata menggenang. Sudah lama sekali tidak ada yang mengurusku. Keong emas terdiam sebentar, lalu berkata, kau layak mendapatkan perlakuan baik, Nek. Kau selalu layak. Kata-kata itu seperti menyentuh titik terdalam luka lama Nenek Siti. Cahaya magis yang menuntun. Setelah beristirahat cukup lama, mereka kembali berjalan. Keong emas memunculkan cahaya yang sedikit lebih terang dari sebelumnya, membuat jalan setapak di tepi sungai terlihat jelas. Cahaya itu tidak hanya menerangi, tetapi juga seolah-olah menenangkan suasana sekitar. Hewan-hewan kecil yang tadinya bersembunyi kini berani keluar, menatap Nenek Siti dengan mata yang tidak lagi takut, seolah merasakan kehadiran magis yang menyertai perempuan tua itu. Apa kau selalu bercahaya seperti ini? Tanya Nenek Siti sambil terus berjalan perlahan. Tergantung situasi, jawab Keong emas. Cahayaku muncul ketika kau membutuhkannya. Berarti malam ini aku sangat membutuhkannya, ya? Nenek Siti tertawa kecil, lirih. Tentu saja. Kau sedang memulai perjalanan yang berat. Tapi percayalah, kau tidak sendirian. Nenek Siti terdiam. Kata-kata itu sederhana, namun sangat berarti. Aku sudah sangat lama sendiri, bahkan ketika aku hidup bersama Bagus dan Retno. Keong emas bertanya lembut. Apa mereka pernah membuatmu merasa dihargai? Pertanyaan itu menghunjam seperti pisau. Nenek Siti menunduk, langkahnya melambat. Dulu, saat Bagus masih kecil, ia anak yang manis. Sangat patuh, selalu mencium tanganku setiap pagi. Tapi sejak ia menikah, semuanya berubah. Berubah bagaimana? Retno, menantu itu, dia tidak senang ada aku di rumah. Katanya aku membawa sial. Katanya aku merepotkan. Dia bilang ke Bagus banyak hal buruk tentangku. Dan Bagus percaya. Keong emas mendengarkan tanpa menyela. Nenek Siti melanjutkan dengan suara bergetar. Bagus jarang berbicara padaku. Kalaupun bicara, hanya untuk menyalahkan. Hari demi hari, aku merasa seperti barang tak berguna di rumah sendiri. Hingga sore itu, mereka membawaku ke hutan, dan aku masih berharap itu perjalanan keluarga. Ia tertawa pahit. Betapa bodohnya aku. Keong emas berkata pelan. Bukan bodoh. Hanya terlalu baik. Badai emosi yang pecah. Mereka berjalan beberapa saat dalam keheningan, hanya ditemani suara gemericik sungai. Lalu tiba-tiba Nenek Siti berhenti, tubuhnya gemetar. Ia jatuh berlutut di tanah, memeluk Keong itu erat-erat.
Aku masih tidak percaya Bagus bisa melakukan itu. Suaranya pecah, retak, penuh luka lama yang akhirnya keluar. Aku membesarkannya sendirian. Aku tidak pernah memukulnya. Tidak pernah mengabaikannya. Aku selalu memberinya makan meski aku sendiri lapar. Aku kerja sampai punggungku bungkuk agar ia sekolah. Tapi dia membuangku seperti sampah. Tangisnya pecah, keras, dalam, mengguncang seluruh tubuhnya. Kenapa, Keong? Kenapa dia tega? Apa aku ibu yang buruk? Apa aku tidak layak dicintai? Keong emas memancarkan cahaya hangat, menyelimuti tubuh Nenek Siti seperti pelukan. Tidak, Nek, tidak. Suaranya pelan namun tegas, seperti membenahi hati yang retak. Kau bukan ibu yang buruk. Kau tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kau tidak salah. Yang salah adalah mereka yang mengabaikan hatimu. Nenek Siti menangis lebih keras. Air matanya jatuh ke tanah, bercampur dengan dedaunan basah. Kau layak dicintai, Nenek Siti, lanjut Keong emas. Dan mulai sekarang, aku akan pastikan itu tidak hanya sebatas kata. Nenek Siti memeluk Keong itu semakin erat, seolah takut keajaiban itu hanya mimpi yang akan menghilang jika dilepas. Bisikan sungai. Saat tangisnya perlahan mereda, suara sungai terdengar lebih nyaring dari sebelumnya. Seperti ada yang berubah, air mengalir lebih cepat, seakan mengajak, bukan sekadar lewat. Keong emas berkata, "Sungai ini mengenal langkahmu, Nek. Bukan hanya aku yang menuntunmu. Alam pun kini bergerak bersamamu." Alam menuntunku? Nenek Siti terkejut. Ya, Keong emas menjawab lembut. Doamu membawa seluruh semesta untuk mendengarmu. Kau tidak pernah sendirian, meski dunia manusia meninggalkanmu. Nenek Siti memandang sungai yang tampak seperti menerangi dirinya. Cahaya rembulan jatuh ke permukaan air, terpantul ke wajah keriputnya seperti memberi restu. Istirahat di tepi hulu kecil. Beberapa jam berjalan, mereka menemukan tempat kecil di tepi sungai yang landai. Ada pohon besar dengan akar bersusun seperti tempat duduk. Rerumputan sekitar tampak bersih, seolah tempat itu memang disediakan untuk istirahat para pengembara. "Nek," kata Keong emas, "kita istirahat di sini malam ini. Besok perjalanan kita akan melanjut ke bagian sungai yang lebih sulit." Nenek Siti duduk, menaruh Keong emas di pangkuannya. Meski lapar belum sepenuhnya hilang, tubuhnya mulai terasa hangat, tidak sepanik sebelumnya. "Keong," bisiknya pelan. "Kenapa kau membantuku? Kenapa aku?" Keong emas berdiam sejenak sebelum menjawab. "Karena dunia jarang sekali memberi keajaiban kepada orang-orang setulus dirimu. Dan aku adalah bagian dari keajaiban itu." Nenek Siti memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak dibuang, ia bisa tidur dengan hati sedikit lebih tenang. Di bawah sinar rembulan, Keong emas tetap menyala lembut, seperti penjaga setia yang memastikan perempuan tua itu tidak lagi merasakan dinginnya kesendirian. Malam itu, sungai hulu berbisik pelan, membawa harapan baru yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah lama terluka namun belum benar-benar menyerah. Fajar baru mulai menyingkap langit ketika Nenek Siti membuka matanya. Dinginnya embun menempel di kulit wajahnya, namun entah mengapa tubuhnya tidak terlalu menggigil. Ada kehangatan halus yang menyelimuti dirinya, cahaya dari Keong emas yang sejak semalam berada tepat di pangkuannya. "Nek, kau sudah terbangun." Suara lembut itu terdengar, memberi kesan seolah ada yang menjaga sepanjang malam. Nenek Siti meraba rambutnya yang kusut dan keningnya yang lembab sebelum mengangguk pelan. "Iya,
Keong, meski tidurku tipis, entah mengapa bangunnya terasa lebih ringan. Itu karena semalam kau menangis begitu banyak, jawab Keong emas. Tangisan yang lama ditahan akhirnya keluar. Itu seperti membuang beban dari dadamu. Nenek Siti tersenyum kecil. Beban itu belum hilang, Nak. Tapi mungkin, aku mulai belajar berdamai dengan yang terjadi. Keong emas bergerak sedikit, antenanya menatap wajah tua itu. Itu langkah awal, Nek. Keperihanmu tidak akan hilang dalam sehari, tapi kau tidak akan menghadapi semuanya sendirian lagi. Sungai yang berubah arah. Nenek Siti berdiri, menggenggam keong emas dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Ia menatap sungai yang kini tampak berbeda. Airnya mengalir lebih cepat, namun terlihat lebih jernih daripada malam sebelumnya. Keong, kenapa aku merasa sungai ini seperti memanggilku? Karena itu memang memanggilmu, Nek. Nenek Siti mengernyit. Sungai ini bukan sungai biasa. Airnya membawa pesan alam. Ia mengalirkan energi dari tempat-tempat jauh, tempat yang tak dijamah manusia. Ketika seseorang yang tersakiti dan teraniaya melangkah ke arahnya, sungai ini akan membimbing. Seakan, sungai ini tahu aku datang. Tentu saja, kata keong emas dengan yakin. Kau bukan siapa-siapa bagi dunia manusia, tapi bagi alam, kau seseorang yang pantas disembuhkan. Air mata Nenek Siti hampir jatuh lagi, namun ia menahannya. Jadi aku harus terus berjalan mengikuti sungai ini? Ya. Aliran sungai akan membawamu pada tempat yang benar. Langkah yang mulai mantap. Perjalanan pagi itu terasa berbeda dibanding malam sebelumnya. Sinar matahari yang menembus pepohonan memberi kehangatan yang menenangkan tulang-tulang tua Nenek Siti. Meski tenaganya masih rendah, setiap langkah terasa memiliki tujuan. Keong, katanya sambil berjalan perlahan, aku tidak pernah membayangkan bisa berjalan sejauh ini. Dulu, naik tangga rumah saja aku mos-mosan. Keong emas menjawab, itu karena dulu hatimu penuh luka. Badan manusia yang rapuh bisa menjadi lebih rapuh kalau jiwanya penuh beban. Nenek Siti mengangguk. Benar juga ya, Nak. Mungkin aku selama ini terlalu menyimpan sedih sendirian. Kau tidak sendiri lagi sekarang. Kata-kata sederhana itu membuat langkahnya lebih ringan. Percakapan tentang masa lalu. Setelah beberapa jam berjalan, mereka berhenti sejenak di sebuah batu besar untuk beristirahat. Nenek Siti menatap aliran sungai sambil memeluk lututnya. Aku sering bertanya-tanya, katanya lirih, apa aku salah dalam mendidik Bagus? Apa aku terlalu memanjakannya? Apa pendapatmu sendiri, Nek? Tanya keong emas lembut. Aku tidak tahu. Mungkin aku terlalu takut melihat anakku menderita. Ayahnya meninggal saat Bagus masih kecil, jadi aku mengurusnya sendiri. Aku takut dia kelaparan, aku takut dia tidak bahagia. Mungkin karena itu, dia tumbuh jadi orang yang tidak tahu caranya berterima kasih. Keong emas terdiam cukup lama sebelum menjawab. Kebaikan memang bisa membentuk seseorang menjadi baik atau buruk. Itu bukan salahmu, Nek. Kau mencintainya dengan cara yang kau bisa. Tapi pilihan Bagus, itu pilihannya sendiri. Nenek Siti memejamkan mata. Kalau aku bisa memutar waktu, mungkin aku akan mendidiknya lebih tegas. Jangan menyesali masa lalu, Nek, kata keong emas. Yang penting adalah apa yang kau lakukan sekarang. Kau masih punya kesempatan untuk menemukan kehidupan yang layak. Nenek Siti menatap sungai itu lagi. Mungkin aku akan belajar melepaskan Bagus dari hati.
bukan membencinya, tapi merelakan. Dan itu adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seorang ibu, jawab keong emas. Suara-suara misterius dari pepohonan. Saat mereka mulai berjalan lagi, terdengar suara-suara lembut dari arah pepohonan. Bukan suara hewan, tapi seperti bisikan yang melayang-layang di udara. Nenek, teruslah berjalan. Jangan berhenti. Kami melihatmu. Nenek Siti sontak merapat ke keong emas. Keong, suara apa itu? Ada siapa di sana? Keong emas menaikkan antenanya. Itu bukan manusia, Nek. Itu suara penjaga alam. Penjaga alam? Ya. Mereka makhluk tanpa bentuk, roh-roh yang mengawasi hutan sejak dulu. Mereka tidak jahat. Mereka berbicara padamu karena energi hatimu kini bersih. Hutan merasakan ketulusan dan kesedihanmu. Nenek Siti menggenggam keong emas dengan sedikit gemetar. Apakah mereka akan mengikuti kita? Mereka akan menjaga dari jauh. Kau dalam lindungan alam sekarang, bukan hanya aku. Meski masih cemas, kata-kata itu membuat hatinya sedikit tenang. Menemukan jejak manusia. Setelah berjalan cukup jauh, mereka melihat sesuatu yang Nenek Siti tidak duga sama sekali. Jejak kaki manusia. Jejak itu tampak baru, terlihat jelas di tanah basah. Nenek Siti menelan ludah. Keong, ada orang lain di hutan ini? Sepertinya begitu. Apa kita harus menghindar? Atau mendekat? Keong emas terdiam sejenak sebelum menjawab. Kita harus berhati-hati. Tidak semua manusia yang datang ke hutan ini memiliki niat buruk. Tapi tidak semua pula memiliki niat baik. Namun, jejak ini tampak menuju arah yang sama dengan aliran sungai. Nenek Siti menghela napas. Aku takut, Nak. Kalau mereka berbahaya. Selama aku bersamamu, tidak ada yang akan menyakitimu, jawab keong emas tegas. Meski hatinya masih berguncang, jaminan itu memberi keberanian baru. Mereka melanjutkan perjalanan, mengikuti aliran sungai seperti sebelumnya, namun kini lebih waspada. Tumbuhan yang tidak biasa. Saat berjalan menelusuri tepi sungai, Nenek Siti mulai melihat tanaman-tanaman aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ada bunga berwarna biru muda yang berkelip seperti kunang-kunang, ada daun yang mengeluarkan aroma manis meski tidak disentuh. Keong, tempat apa ini? Tanya Nenek Siti terpesona. Inilah bagian hutan yang jarang dilalui manusia. Semakin dekat ke hulu, semakin kuat kekuatan alam yang menjaganya. Kekuatan alam. Bisa kau sebut begitu? Di dunia manusia, ini disebut tempat keramat. Tapi bagiku, ini hanyalah bagian dari rumah. Nenek Siti menyentuh salah satu bunga berkelip, dan cahaya bunganya menjadi lebih terang sesaat. Ia merespon sentuhanmu, kata keong emas. Allah menerima kehadiranmu. Nenek Siti tersenyum kecil, merasa sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Sudah lama aku tidak menyentuh apapun yang menyambutku dengan baik. Keadaan tiba-tiba berubah. Namun keindahan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, ranting-ranting bergerak. Angin berubah arah. Sungai mengeluarkan suara lebih besar dari sebelumnya. Nenek Siti langsung menegang. Keong, ada apa? Keong emas mengeraskan cahaya emasnya. Ada sesuatu mendekat. Apa itu hewan liar? Tidak, Nek, ini bukan sekadar hewan. Langkah-langkah berat terdengar, seperti seseorang atau sesuatu berjalan mendekati mereka dari balik semak-semak. Nenek Siti memeluk keong emas erat-erat.
"Ya Allah, tolonglah hamba." Kemudian, dari balik pepohonan, muncul sosok tinggi, lusuh, dengan pakaian compang-camping dan mata yang tampak seperti tidak tidur selama berhari-hari. Nenek Siti melangkah mundur. "Siapa? Siapa itu, Keong?" Keong Emas diam sejenak. Dia manusia, tapi bukan orang biasa. Sosok itu mendekat dengan tidak stabil, seperti seseorang yang kelelahan dan tersesat. Hingga akhirnya, ia berdiri beberapa langkah dari Nenek Siti, menatapnya dengan mata lelah dan suara pecah. "Bu? Ibu?" Nenek Siti membeku. Tubuhnya gemetar. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Itu adalah suara yang ia kenal. Suara yang bertahun-tahun hilang. Suara yang beberapa hari lalu membuangnya ke dalam kesendirian. Bagus." Angin pagi bergerak pelan, mengusap wajah Nenek Siti yang sedang duduk bersandar pada batu besar di dekat sungai. Ia memejamkan mata, membiarkan desiran air yang mengalir menjadi musik yang menenangkan hati. Keong Emas berada di pangkuannya, kulitnya yang berkilau terkena sinar matahari sehingga memantulkan warna keemasan yang hangat dan lembut. Sudah 3 hari Nenek Siti mengikuti aliran sungai menuju hulu, seperti pesan yang diberikan oleh Keong Emas. Perjalanan itu melelahkan, namun ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia sudah tidak merasakan ketakutan seperti ketika pertama kali dibuang ke hutan. Ada kekuatan baru yang muncul, kekuatan yang berasal dari harapan, dari penerimaan, dan dari percakapan-percakapan panjang dengan Keong Emas selama perjalanan. Namun hari ini berbeda. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya sejak subuh. Sesuatu yang seperti suara kecil, berbisik di balik kesadaran, namun tidak cukup jelas untuk dimengerti. Nenek Siti mengelus Keong Emas pelan. "Keong, kau mendengarnya juga tidak?" tanyanya lirih. Keong Emas mengangkat sedikit tubuhnya, memperlihatkan cahaya lembut yang keluar dari tubuhnya. "Suara apa yang kau dengar, Siti?" "Entahlah. Seperti ada orang memanggil namaku, tapi jauh sekali, seperti dari mimpi atau masa lalu." Keong Emas terdiam. Ada suara-suara dalam hati yang perlu kau dengarkan. Tapi jangan takut. Tidak semua suara itu datang untuk melukai. Nenek Siti menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak takut. Tapi aku hanya bingung. Selama ini aku selalu mendengar kata-kata buruk, hinaan, makian. Suara-suara itu sangat jelas. Tapi suara ini berbeda. Seperti seseorang ingin aku kembali." Keong Emas tidak langsung menjawab. Ia tahu, suara-suara yang dimaksud oleh Nenek Siti bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam, suara batin yang selama ini terkubur oleh kesedihan dan perlakuan buruk. "Keong, apakah mungkin seseorang merindukanku?" Pertanyaan itu keluar dengan suara bergetar. Ada harapan kecil, namun juga rasa sakit yang menekan dada. Keong Emas berputar pelan, lalu menatap Nenek Siti dengan cahaya yang hangat. "Segalanya mungkin, Siti. Namun kau harus belajar membedakan antara rindu yang tulus dan rindu yang lahir dari penyesalan yang terlambat." Nenek Siti terdiam cukup lama, membiarkan kata-kata itu turun dalam hatinya seperti embun yang menetes perlahan. Tiba-tiba, sungai bergetar. Air sungai beriak tanpa angin. Cahaya keemasan muncul dari dasar sungai, menyala seperti lentera di malam gelap. Nenek Siti tersentak, memegangi Keong Emas agar tidak jatuh. "Keong, apa itu?" serunya dengan suara gemetar. Keong Emas bergerak naik, seolah-olah menyambut cahaya itu. "Sungai ini mengenalmu, Siti. Dan hari ini, ada sesuatu yang ingin ditunjukkannya padamu."
Belum sempat Nenek Siti bertanya, permukaan air tiba-tiba memantulkan bayangan, bukan bayangan pepohonan atau dirinya sendiri, melainkan bayangan seseorang. Seorang laki-laki, lelaki yang wajahnya sangat dikenalnya. Bagus, Nenek Siti berbisik. Wajah itu tampak gelisah, kacau, dan ketakutan. Bayangan itu memanggil-manggil sesuatu, meski suaranya hanya berupa gemericik yang tidak jelas. "Anakku, dia sedang mencariku," suara Nenek Siti bergetar. Keong emas menatap bayangan itu dengan tenang. "Bukan tubuhnya yang mencarimu, Siti, tapi hatinya sedang bertarung." "Bertarung?" Nenek Siti mengernyit bingung. "Ya, bertarung antara keserakahan dan penyesalan." Suara yang kau dengar mungkin berasal dari bagian dirinya yang masih mengenalmu sebagai ibunya. Tapi Bagus telah membiarkan dirinya menjadi buta oleh kepercayaan buta pada istrinya. Retno. Nama itu membuat dada Nenek Siti kembali sesak. Jadi, Bagus belum benar-benar ingin aku kembali. Keong emas bergerak mendekat, menempel pada dada Nenek Siti, memberikan rasa hangat. "Keinginan saja tidak cukup, Siti. Manusia harus memilih." Dan Bagus belum memilih apa-apa. Nenek Siti menunduk. "Lalu, apa yang harus kulakukan?" "Kau tidak harus melakukan apapun. Perjalananmu bukan untuk memperbaiki Bagus atau Retno. Perjalananmu adalah untuk menemukan dirimu sendiri." Bayangan lain muncul. Saat air masih memantulkan wajah Bagus, tiba-tiba muncul bayangan baru. Kali ini seorang perempuan, Retno. Wajahnya tampak murka, matanya merah seperti api. Nenek Siti spontan mundur sedikit. "Dia masih marah? Bahkan setelah membuangku?" Keong emas menjawab tenang. Orang-orang yang hidup dalam amarah tidak akan pernah punya cukup alasan untuk berhenti. Bahkan ketika sudah menyakiti orang yang paling lemah sekalipun. Bayangan Retno memudar, digantikan oleh kilasan masa lalu, Nenek Siti yang sedang tersenyum ketika Bagus masih kecil, ketika ia memasakkan makanan sederhana, ketika ia menyuapi Bagus saat anak itu sakit, ketika ia bekerja keras untuk membesarkan anaknya sendirian. Nenek Siti menutup mulutnya, air mata mengalir deras. Aku tidak suka melihat ini." Keong emas menyejukkan diri di telapak tangannya. "Ini bukan untuk menyakitimu, Siti. Ini untuk mengingatkanmu. Mengingatkan bahwa kau pernah bahagia meski hidup miskin. Bahwa kau pernah dicintai tanpa syarat. Dan bahwa hidupmu tidak hanya berisi penderitaan." Nenek Siti terisak. "Aku lupa, aku benar-benar lupa aku pernah sebahagia itu. Karena kau terlalu lama mendengar suara-suara yang menghancurkanmu. Kini saatnya kau mendengar suara yang lain. Suara yang menguatkan." Sungai kembali berpendar. Bayangan berubah menjadi cahaya berbentuk bulat, seperti bola sinar hangat, lalu bergerak mendekat, melewati air, dan berhenti tepat di depan wajah Nenek Siti. "Keong, apa itu?" Suara Nenek Siti nyaris berbisik. "Itu adalah suara hatimu sendiri, Siti." "Hatiku?" "Ya, bagian dari dirimu yang selama ini terpenjara oleh ketakutan. Ia ingin berbicara padamu." Cahaya itu mulai bergetar, lalu terdengar suara lembut, suara seperti dirinya, namun lebih muda, lebih tegas, lebih penuh harapan. "Siti, engkau sudah cukup menderita. Kini saatnya engkau memberi ruang untuk bahagia." Nenek Siti tersentak. "Apakah itu benar-benar aku?" Suara itu lagi.
Engkau tidak harus kembali kepada mereka yang menyakitimu. Engkau berhak hidup tanpa ketakutan. Engkau berhak mencari jalanmu sendiri. Nenek Siti menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa? Kenapa aku tidak pernah mendengar suara ini sebelumnya? Cahaya itu menjawab, karena engkau selalu percaya bahwa orang lain lebih berhak menentukan nasibmu. Padahal, sejak awal, kaulah yang memegang kunci hidupmu sendiri. Keong emas berbisik lembut. Dengarkan, Siti. Itu kebenaran yang selama ini kau lupakan. Keputusan baru. Setelah lama menangis, Nenek Siti akhirnya menghela napas panjang. Keong, aku mengerti sekarang. Keong emas bergeming, mendengarkan. Aku tidak ingin kembali kepada Bagus dan Retno. Jika mereka mencariku, itu urusan mereka. Tapi hidupku harus kulanjutkan. Untuk diriku sendiri. Keong emas mengeluarkan warna keemasan yang hangat, lebih terang dari sebelumnya. Itu keputusan yang benar, Siti. Dan sungai ini telah meneguhkannya untukmu. Nenek Siti menatap sungai sekali lagi. Bayangan-bayangan itu sudah hilang, digantikan oleh ketenangan air yang mengalir. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya. Keong emas menggerakkan antenanya. Kita melanjutkan perjalanan. Kau sudah membuang beban itu. Kini kau bisa berjalan lebih ringan. Nenek Siti tersenyum untuk pertama kalinya sejak lama. Senyum yang bukan dibuat-buat, bukan senyum terpaksa. Baiklah, Keong. Aku siap. Akhir bab. Dengan langkah yang lebih mantap, Nenek Siti mulai berjalan mengikuti aliran sungai. Keong emas bersinar lembut di genggamannya, menjadi cahaya kecil yang menerangi setiap langkahnya. Di belakang mereka, sungai kembali berkilau pelan, seolah memberikan restu. Suara-suara dalam hati yang dulu kacau kini berubah menjadi satu suara yang jelas. Suara kekuatan, suara keberanian, suara kebangkitan. Perjalanan baru benar-benar dimulai, keputusan baru. Setelah lama menangis, Nenek Siti akhirnya menghela napas panjang. Keong, aku mengerti sekarang. Keong emas bergeming, mendengarkan. Aku tidak ingin kembali kepada Bagus dan Retno. Jika mereka mencariku, itu urusan mereka. Tapi hidupku harus kulanjutkan. Untuk diriku sendiri. Keong emas mengeluarkan warna keemasan yang hangat, lebih terang dari sebelumnya. Itu keputusan yang benar, Siti. Dan sungai ini telah meneguhkannya untukmu. Nenek Siti menatap sungai sekali lagi. Bayangan-bayangan itu sudah hilang, digantikan oleh ketenangan air yang mengalir. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya. Keong emas menggerakkan antenanya. Kita melanjutkan perjalanan. Kau sudah membuang beban itu. Kini kau bisa berjalan lebih ringan. Nenek Siti tersenyum untuk pertama kalinya sejak lama. Senyum yang bukan dibuat-buat, bukan senyum terpaksa. Baiklah, Keong. Aku siap. Akhir bab. Dengan langkah yang lebih mantap, Nenek Siti mulai berjalan mengikuti aliran sungai. Keong emas bersinar lembut di genggamannya, menjadi cahaya kecil yang menerangi setiap langkahnya. Di belakang mereka, sungai kembali berkilau pelan, seolah memberikan restu. Suara-suara dalam hati yang dulu kacau kini berubah menjadi satu suara yang jelas. Suara kekuatan, suara keberanian, suara kebangkitan. Perjalanan baru benar-benar dimulai. Kabut tipis bergelayut di sepanjang aliran sungai ketika pagi baru saja menyentuh dunia. Embun menggantung pada daun-daun seperti mutiara kecil,
Sementara langkah Nenek Siti perlahan menyusuri tepian sungai dengan keong emas di kedua telapak tangannya. Suasana hening itu memberi ketenangan sekaligus rasa penasaran yang menggoda. Hari ini, ia akan mencapai hulu sungai, tujuan yang selama ini dibisikkan keong emas sejak pertama kali ia memungut makhluk ajaib itu di tengah hutan. Namun, hari ini juga terasa berbeda. Ada hawa hangat yang mengelilinginya, seperti ada sesuatu yang tak terlihat yang tengah menuntunnya. Suara air yang biasanya bergericik pelan, hari ini terdengar seperti denting-denting lembut, seakan sungai itu sendiri menyanyikan lagu penyambutan. Nenek Siti menatap keong emas yang memancarkan sinar lebih cerah dari biasanya. "Keong, apakah kita sudah dekat?" Keong emas bergetar halus. "Ya, Siti. Kita hampir sampai ke tempat di mana semua nasib bisa dipilih ulang." "Tempat? Memilih ulang?" Nenek Siti mengulang dengan suara bergetar, antara takut dan penasaran. "Hulu sungai ini bukan sungai biasa. Di sanalah aliran hidup bertemu dengan cahaya. Kau akan melihat apa yang pernah hilang, apa yang pernah dicuri darimu, dan apa yang kini bisa kau miliki kembali." Nenek Siti mengangguk meski tak sepenuhnya mengerti. Ia melanjutkan langkah, membiarkan waktu mengalir pelan bersama degup hatinya yang semakin tak menentu. Mendekati hulu. Semakin jauh Nenek Siti naik mengikuti sungai, suasana berubah. Suara hewan-hewan hutan terdengar seperti bisikan samar, pepohonan tampak lebih tinggi dan seolah melindunginya dari udara dingin. Cahaya matahari yang menerobos celah dedaunan memantul pada kulit keong emas dan membuatnya tampak seperti lampu kecil yang menuntun jalannya. "Dulu aku sering bermimpi seperti ini," gumam Nenek Siti lirih. "Mimpi berjalan tanpa tahu tujuannya. Tapi dulu aku selalu merasa sendirian. Sekarang, aku tidak." Keong emas bersuara lembut. "Sendiri dan kesepian adalah dua hal yang berbeda, Siti. Kau pernah merasa kesepian meski hidup di rumah yang penuh orang. Kini, meski kau sendiri, kau tak lagi kesepian." Nenek Siti tersenyum kecil. "Kau benar. Aku baru mengerti sekarang." Mereka terus berjalan. Waktu seakan melambat. Setiap langkah membuat dada Nenek Siti semakin hangat, semakin damai, dan semakin dekat pada sesuatu yang sulit ia ungkapkan. Di hadapan hulu. Setelah perjalanan panjang, pepohonan tiba-tiba membuka diri. Cahaya dari arah depan begitu terang sehingga Nenek Siti harus menutupi mata dengan tangan. Sungai yang tadinya jernih berubah menjadi berkilauan, seperti permukaan kaca yang dilapisi emas cair. Di depan, air itu tidak lagi mengalir, seolah berhenti tepat sebelum tebing besar yang memantulkan cahaya putih keperakan. "Keong, ini luar biasa," suara Nenek Siti bergetar penuh kagum. Keong emas naik ke pundaknya dan memandang ke arah hulu dengan penuh hormat. "Disinilah perjalananmu seharusnya berakhir, atau justru dimulai kembali?" Nenek Siti menelan ludah. "Mulai kembali? Apa maksudmu?" Keong emas tidak menjawab langsung. Ia bergerak turun ke tangan Nenek Siti, tubuhnya memancarkan cahaya yang semakin kuat. "Siti, berdirilah di tepi sungai. Lihatlah ke permukaannya. Apa yang kau lihat bukanlah pantulan, melainkan kemungkinan." Nenek Siti melangkah pelan menuju tepi sungai. Ia menunduk dan melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Itu adalah bayangan dirinya. Namun bukan dirinya yang sekarang. Itu adalah dirinya ketika muda, kuat, ceria, penuh harapan. Wanita yang bekerja keras untuk membesarkan Bagus seorang diri setelah suaminya meninggal. Wanita yang tak pernah lelah masuk keluar sawah meski hujan atau panas.
Wanita yang tersenyum ketika Bagus pulang membawa nilai bagus dari sekolah. "Ya Tuhan, itu aku," bisiknya lirih. Keong emas bersuara lembut. "Itu adalah dirimu yang pernah kau tinggalkan jauh di belakang. Dirimu yang hilang di tengah kesedihan. Kini ia menunggu untuk kembali padamu." Air mata mengalir dari wajah tua Nenek Siti. "Aku sangat merindukan diriku yang dulu." Maka sambutlah dia kembali. Cahaya pada permukaan sungai berubah menjadi pusaran lembut. Bayangan dirinya yang muda perlahan bergerak mendekat, dan ketika hampir menyentuh tangan Nenek Siti, bayangan itu pecah menjadi percikan cahaya, lalu masuk ke dalam dadanya seperti hembusan angin hangat. Nenek Siti menarik napas panjang, merasakan sesuatu yang lama hilang. Tubuhnya memang tetap tua, namun jiwanya seperti diperbaiki. Ia merasa lebih ringan, lebih kuat, lebih berani. Cahaya kedua, masa depan. Air kembali bergemuruh lembut, memunculkan cahaya lain. Kali ini bukan bayangan dirinya yang muda, melainkan gambaran masa depan. Di dalam air, Nenek Siti melihat sebuah rumah kecil sederhana di pinggir sungai, dengan atap rumbia baru, dinding bambu yang bersih, dan kebun kecil penuh sayur-sayuran. Di sana, ia melihat dirinya sendiri sedang memasak, tersenyum, ditemani keong emas di atas meja. "Keong, apakah ini masa depanku?" Suaranya penuh harap. "Itulah masa depan yang bisa kau pilih, Siti. Dan jika aku memilihnya, aku bisa hidup tenang, damai, tidak ada lagi makian dan hinaan." Keong emas mengangguk. "Ya, engkau bisa hidup dengan kecukupan, ketenangan, dan kebahagiaan yang tidak perlu dipinta dari orang lain." Nenek Siti memejamkan mata, membiarkan bayangan itu mengisi dadanya. Rasanya begitu dekat, begitu nyata. Namun cahaya ketiga muncul. Belum sempat ia meresapi semuanya, sungai kembali berubah. Cahaya ketiga muncul, lebih gelap, lebih berat, lebih menyakitkan. Dan ketika Nenek Siti melihat ke dalamnya, ia terpaku. Ia melihat Bagus. Anaknya sedang berdiri di rumah, wajahnya penuh kecemasan. Ia memegang kepalanya sambil berjalan mondar-mandir. Retno berada di belakangnya, menatap dengan mata penuh cemburu dan kecurigaan. Bagus terisak. "Dia ibuku, aku tidak seharusnya." Suara itu begitu lirih namun jelas memasuki hati Nenek Siti. "Bagus." Suara itu keluar dari bibirnya seperti doa yang terlepas setelah lama terpendam. Keong emas tidak mengatakan apa-apa. Ia membiarkan Nenek Siti melihat semuanya. Retno tampak jengkel. "Sudahlah, Bang. Kita sudah sepakat. Bu Siti yang bikin hidup kita susah. Kau lupa apa? Dia nggak pernah bawa apa-apa selain beban. Dia ibuku, Retno." Suara Bagus pecah. "Dan aku telah membuangnya." Air mata Nenek Siti mengalir deras. "Keong, dia menyesal." Keong emas menjawab lembut. "Penyesalan tidak selalu melahirkan perubahan, Siti. Tapi, dia anakku. Ya, dan ia sedang bertarung. Kau bisa memilih untuk kembali kepadanya, atau memilih jalanmu sendiri." Nenek Siti menggigit bibir. Aku tidak tahu. "Keong, apa yang harus kulakukan?" Keong emas menatap sungai yang berkilau. "Tidak ada yang harus kau lakukan. Ini bukan tentang Bagus dan Retno. Ini tentangmu, Siti. Tentang hidup yang ingin kau jalani setelah semua luka yang kau bawa. Pilihan di hulu.
cahaya dari sungai mereda, menyisakan ketenangan mendalam. Keong emas bergerak naik dan berkata dengan suara lebih lembut dari sebelumnya. Siti, inilah hulu sungai nasibmu. Kau tinggal memilih. Pilih apa? Antara kembali, berharap anakmu akan berubah, atau berjalan bersama cahaya baru yang telah kau lihat. Nenek Siti terdiam lama. Angin mengusap wajahnya. Daun-daun bergetar pelan. Ia memikirkan semua, dari masa kecil bagus yang penuh kasih, hingga pengkhianatannya di hutan. Ia memikirkan luka, namun juga cinta yang tidak pernah benar-benar hilang. Namun ia juga memikirkan gambaran rumah kecil tadi, ketenangan, kebebasan, dan hidup yang tidak lagi bergantung pada belas kasihan siapapun. Keong, suaranya sangat pelan. Jika aku memilih rumah kecil itu, apakah aku berdosa sebagai seorang ibu? Keong emas mendekat, menyentuhkan tubuhnya yang hangat pada dada Nenek Siti. Seorang ibu bukan budak penderitaan. Kau tetap seorang ibu, tetapi kau juga seorang manusia yang layak bahagia. Nenek Siti menutup mata. Air matanya jatuh lagi, bukan air mata sakit, tetapi air mata kelegaan. Kalau begitu, napasnya berat, namun mantap. Aku pilih hidup yang baru. Keong emas berkilau terang. Kalau begitu, Siti, bersiaplah. Sebab babak baru hidupmu akan dimulai. Udara pagi itu terasa seperti lembaran kain hangat yang menyelimuti tubuh Nenek Siti ketika ia berdiri di pinggiran hulu sungai. Kabut halus perlahan tersingkap, membawa aroma basah dari dedaunan dan tanah yang lembut. Keong emas berada diam di telapak tangannya, kulitnya memancarkan cahaya yang jauh lebih terang dibanding hari-hari sebelumnya. Seakan makhluk kecil itu merasakan bahwa sebuah keputusan besar sedang menggantung di dada wanita tua itu. Nenek Siti memandangi permukaan air yang masih memantulkan cahaya masa lalu dan masa depan. Bayangan Bagus yang menangis, bayangan Retno yang marah, dan bayangan dirinya di rumah kecil sederhana di masa depan. Semuanya menempel pada hatinya seperti lapisan-lapisan halus yang membentuk seluruh perjalanan hidupnya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Keong, jika aku memilih untuk hidup tenang di masa depan, apakah itu berarti aku meninggalkan mereka untuk selamanya?" Keong emas menatapnya dengan mata tak berbentuk namun penuh kelembutan. Tidak ada yang benar-benar ditinggalkan, Siti. Setiap orang hidup dengan pilihannya sendiri. Dan pilihanmu tidak akan mematikan jalan bagi orang lain. Tapi Bagus, dia anakku. Suara Nenek Siti pecah di ujung kalimat, seperti beban puluhan tahun yang akhirnya dirasakan. Dan cinta seorang ibu tidak pernah diukur dari seberapa dekat ia tinggal. Cinta itu hidup dalam waktu, bukan jarak. Nenek Siti terdiam lama. Keheningan yang berbicara. Angin bergerak pelan, menyentuh rambut putih Nenek Siti dan membuatnya bergoyang lembut. Ia memejamkan mata dan menyentuh dadanya. Di dalam sana, ada kehangatan kecil, seperti benih yang baru tumbuh, meluas pelan namun pasti. Aku, untuk pertama kalinya. Nenek Siti membuka mata, air matanya jatuh satu persatu. Aku ingin memilih diriku sendiri, Keong. Keong emas berkilau. Jika itu keputusanmu, maka lakukanlah dengan hati yang mantap. Nenek Siti mengangguk. Namun kemudian ia berkata pelan, "Tapi Keong, bolehkah aku melihat mereka untuk terakhir kalinya? Tanpa kembali kepada mereka, tanpa kembali ke penderitaan, hanya melihat sebagai penutup, sebagai salam perpisahan?" Keong emas bergetar. Tentu. Keong itu melompat perlahan dari tangan Nenek Siti dan mengeluarkan cahaya lembut.
Cahaya itu kemudian melambung di atas permukaan sungai, membentuk lingkaran emas yang berputar pelan seperti pusaran angin kecil. "Letakkan tanganmu di atas air," ujar keong emas. Nenek Siti menuruti. Begitu tangannya menyentuh air, sungai tiba-tiba menjadi bening sepenuhnya. Dan di sana, ia melihat Bagus dan Retno duduk di lantai rumah. Wajah Bagus pucat, matanya sembab. Retno tampak marah, namun di balik kemarahannya terlihat raut lelah, takut, dan kesal yang bercampur menjadi satu. Bagus menggenggam rambutnya. Aku telah kehilangan dia." "Retno, aku tidak bisa tidur," serunya dengan suara pecah. Retno mengalihkan wajah. "Bang, kita sudah membahas ini berkali-kali. Tapi dia ibuku." Bagus menghantam lantai dengan kepalan tangan. "Dan aku telah membuangnya seperti sampah. Tuhan, apa yang telah aku lakukan?" Nenek Siti terisak. "Bagus, anakku," Retno berkata dengan suara kecil namun tajam. Kita bisa cari dia lagi di hutan, Bang. Walaupun kecil kemungkinan dia masih di sana." Bagus mendongak perlahan, air mata menetes. "Aku akan mencarinya, sampai aku menemukannya, atau sampai aku mati." Nenek Siti menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. "Keong, dia benar-benar menyesal." Keong emas mengangguk pelan. "Ya, tapi penyesalan tidak menghapus luka yang telah menancap dalam. Penyesalan adalah awal dari kesadaran, bukan akhir dari penderitaan." Nenek Siti menatap sungai lagi. "Aku ingin memaafkan dia, tapi aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi. Memaafkan tidak berarti kembali. Kau tetap boleh memilih dirimu sendiri." Nenek Siti mengangguk. Tatapannya kembali terarah pada Bagus yang kini menangis memegangi wajahnya. "Maafkan aku, Nak, tapi aku harus pergi," bisiknya lirih, meski Bagus tak bisa mendengarnya. Cahaya pada air perlahan memudar. Gerbang cahaya. Pusaran cahaya di tengah hulu sungai tiba-tiba membesar. Air berpisah seperti membuka pintu, memperlihatkan jalur cahaya yang membentang seperti jembatan menuju tempat baru. Keong emas berkata, "Jika kau melangkah ke sana, kau akan sampai pada kehidupan baru. Kehidupan yang bebas dari penderitaan, tetapi tetap membawa cinta di dalamnya." Nenek Siti tertegun. "Inikah waktunya?" "Ya, dan aku akan tetap bersamamu." Nenek Siti mengusap kulit keong emas dengan jari-jari keriputnya. "Terima kasih, karena menemukanku ketika aku sudah tidak tahu siapa diriku." Keong emas memancarkan cahaya hangat. "Aku tidak menemukanmu. Kaulah yang menemukanku. Kau menyentuhku ketika hatimu paling kosong, dan itu membuat kita terhubung." Nenek Siti tersenyum, untuk pertama kalinya tanpa rasa takut bercampur sedih. "Kalau begitu, ayo kita pergi." Ia melangkah mendekati pusaran cahaya. Setiap langkah terasa seperti melepaskan beban dari bahunya. Kekecewaan, rasa sakit, penghinaan, semuanya luruh satu persatu. Ketika ia berdiri di hadapan jembatan cahaya, ia melihat kembali ke belakang, ke arah hutan, ke arah jalan panjang yang telah ia lalui sendiri. "Terima kasih," bisiknya pada hutan yang pernah menjadi tempat luka sekaligus tempat kelahiran kembali. Lalu ia melangkah masuk ke jembatan cahaya itu. Rumah di ujung sungai. Ketika cahaya mereda, ia menemukan dirinya berdiri di depan sebuah rumah kecil. Rumah yang sama seperti yang dilihat di bayangan masa depan, atap rumbia sederhana, dinding bambu yang kokoh, dan halaman kecil dengan tanaman sayur-sayuran yang baru tumbuh.
Nenek Siti menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Ini rumahku?" Keong emas mengangguk. "Ya, rumah yang lahir dari keinginanmu untuk hidup damai." Nenek Siti berjalan pelan, menyentuh pintu, merasakan tekstur bambu yang hangat. Ia membuka pintu dan melihat dapur kecil, tempat tidur dari anyaman, dan meja kayu yang bersih. Semuanya sederhana, tapi semuanya terasa rumah. Ia menatap keong emas. "Aku benar-benar bisa hidup di sini. Bukan hanya bisa, kau berhak." Nenek Siti meneteskan air mata bahagia. "Terima kasih, Keong, terima kasih." Keong emas melompat ke meja dan berkata, "Mulai hari ini, Siti, engkau tidak lagi hidup untuk meminta izin dari dunia. Engkau hidup untuk dirimu sendiri." Nenek Siti mengusap dadanya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. "Keong, apakah aku akan melupakan masa laluku?" Keong emas menjawab lembut, "Tidak. Kau tidak perlu melupakannya. Biarkan masa lalu menjadi jembatan yang menuntunmu ke sini, bukan rantai yang mengikatmu kembali." Nenek Siti duduk di kursi kecil dekat jendela. Sinar matahari masuk dengan lembut, mencium rambut putihnya yang bersinar keperakan. Ia menarik napas panjang untuk pertama kalinya tanpa beban. "Keong." "Ya, Siti. Aku bahagia." Cahaya keemasan menyinari ruangan kecil itu. Begitulah seharusnya. Penutup kehidupan baru. Hari demi hari berlalu. Nenek Siti hidup dengan tenang di tepi hulu sungai. Ia menanam sayur, memasak makanan hangat, tidur tanpa takut dimarahi atau dihina. Kadang ia duduk di batu besar, mendengarkan suara sungai yang kini seperti keluarga sendiri. Sesekali ia teringat Bagus. Namun kini kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia mendoakan anaknya, memaafkannya sepenuhnya, dan membiarkan hidup berjalan seperti aliran sungai di hadapannya. Keong emas selalu berada di sampingnya, menjadi sahabat yang setia. Dan setiap malam, Nenek Siti akan berkata sebelum tidur, "Terima kasih, hidup, karena masih memberiku kesempatan." Angin hutan akan menjawab dengan lembut, mengirimkan doa kecil bagi wanita tua yang akhirnya menemukan rumahnya sendiri.